Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra, NIM 2201011010134, Prodi Manajemen, kelas MJ202, Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan infografis perkembangan sektor jasa keuangan 2022, di mana ini juga menjadi jawaban dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Pasar Lembaga Keuangan dengan dosen Bapak Wahyu Purwosantoso, SE MM CFRM. Tahun ajaran 2022-2023 semester genap. Langsung saja, infografis perkembangan sektor jasa keuangan 2022. Perkembangan pasar modal. Di tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68% YoY. Pasar saham hingga 30 Desember 2022 melemah 3,26% MTD ke level 6.850,62 dengan non-residents mencatatkan outflow sebesar 20,91 rupiah triliun MTD. Secara YTD, IHSG mencatat menguat sebesar 4,09% dengan non-resident membukukan net buy sebesar Rp 60,58 triliun. Minat untuk penghimpunan dana di pasar modal hingga 30 Desember 2022 masih terjaga tinggi, yaitu sebesar 267,73 triliun dengan emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Di pipeline masih mendapat 84 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar 81,41 triliun yang diantaranya merupakan rencana IPO yang akan melakukan oleh emiten banyak baru sebanyak 58 perusahaan. Lebih lanjut, kinerja reksadana mengalami penurunan tercermin dari penurunan nilai aktiva bersih atau NAB sebesar 1,47% MTD di 504,62 triliun rupiah dan tercatat net redemption sebesar Rp 0,76 triliun MTD. Secara YTB, NAB turun sebesar 12,76% dan masih tercatat net redemption sebesar Rp 79,11 triliun. Perkembangan sektor perbankan. Kredit perbankan pada November 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,16% YoY, utama ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 13,15% YoY, sementara kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 11,27% dan 9,10%. Adapun secara MTM, nominal kredit perbankan naik sebesar 13,96 triliun menjadi 6.347,5 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga atau DPK pada November 2022 tercatat tumbuh 8,78% YoY menjadi Rp 7.974 triliun. Utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito. Likuiditas industri perbankan pada November 2022 pada level yang memandai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Rasio alat liquid atau non-core deposit AL atau AL, NCD, dan alat liquid atau DPK, AL, DPK masing-masing sebesar 134,97% Oktober 2022, 130,17% dan 30,42% Oktober 2022, 29,46%. Jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50% dan 10%. Risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,75% atau NPL gross 2,65%. Di sisi lain, kredit rekonstruksi COVID-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatatkan penurunan sebesar 13,27 triliun rupiah menjadi 499,87 triliun rupiah. Dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah, Oktober 2022 2,53 juta nasabah. Posisi devisa neto atau PDN November 22 tercatat sebesar 2,05%, jauh di bawah threshold 20%. Capital adequacy ratio atau CAR industri perbankan tercatat meningkat menjadi 25,49%.
dari posisi Oktober 2022 yang sebesar 25,08%. Pada sektor IKNB, perkembangan sektor IKNB atau industri keuangan non-bank. Pada sektor IKNB, akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan November 2022 mencatat 280,24 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 0,44% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Demikian pula halnya dengan akumulasi premi asuransi umum yang tumbuh sebesar 14,0% YoY selama periode yang sama, sehingga mencapai 106,91 triliun rupiah per November 2022. Namun demikian, akumulasi premi asuransi jiwa terkontraksi sebesar minus 6,45% YoY dibandingkan periode sebelumnya dengan nilai sebesar 173,33 triliun rupiah per tahun 2022. Nilai outstanding piutang tumbuh 12,96% YoY pada November 2022 menjadi sebesar 409,5 triliun rupiah, didukung pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 32,8% YoY dan 23,1% YoY. Profil risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF tercatat turun menjadi sebesar 2,48%, Oktober 2022 2,54%. Sedangkan sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 5,0% YoY dengan nilai aset mencapai 341,87 triliun rupiah. Kinerja vintage per to pair atau P2P lending pada November 2022 masih mencatatkan pertumbuhan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 72,7% YoY dan meningkat sebesar Rp 0,96 triliun. Dibandingkan posisi per Oktober 2022 menjadi 50,30 triliun rupiah, sementara itu tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP 90 tercatat menurun menjadi 2,83%. Oktober 2022 2,90%. Namun demikian, OJK mencermati tren kenaikan risiko kredit dan penurunan kinerja di beberapa vintage P2P lending. Sementara itu, permodalan di sektor IKNB tercatat dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk based capital atau RBC sebesar 479,88% dan 324,34%. Meskipun RBC dalam tren yang menurun dan RBC beberapa perusahaan asuransi dimonitor ketat, namun secara agregat RBC industri asuransinya masih berada di atas threshold sebesar 120%. Begitu pula pada gearing rasio. Perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,01 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipasif dan terukur di 2002 dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional. Yang pertama, mitigasi peningkatan resiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Kedua, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional. Ketiga, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan. Yang kelima, yang keempat, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Kelima, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Enam, upaya enforcement atau penegakan hukum. 7. Peningkatan governance di sektor keuangan. 8. Dukungan terhadap inovasi keuangan digital. OJK akan terus mencermati perkembangan perekonomian dan sektor keuangan di 2023, terutama terkait dampak berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK, serta dimulainya tahapan pemilihan umum. Dalam kaitan itu, OJK akan persiapkan respon kebijakan dan terukur dan tepat waktu untuk merespon perkembangan isu-isu strategi tersebut. Program Edukasi dan Perlindungan Konsumen 2022. OJK berkomitmen terus melaksanakan program edukasi keuangan secara masif, baik secara tatap muka atau offline maupun daring online, melalui Learning Management System atau LMS dan media sosial. Yang pertama, 1.897 edukasi keuangan 9,1 juta peserta. 2. Inklusi keuangan 482 tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD 1.360 program kerja. 14.764 pengaduan. Yang kelima, 17
1.960 kali iklan. Kegiatan edukasi keuangan ini dapat dilakukan di setiap kecamatan agar semakin banyak juga yang mensosialisasikan terkait penggunaan produk jasa keuangan yang aman dan benar. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Kebijakan OJK ini terbitkan sebagai bagian dari rangkaian kebijakan yang dikeluarkan OJK dalam rangka memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Semua ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya sektor jasa keuangan yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, dan kesinambungan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.